masuk. Makanya saya doain dah Bapak Ibu sekalian semua yang di sini yang banyak pikiran, saya doain semoga nggak punya pikiran. Gila dong. Gila dong. Salah ya. Mudah-mudahan yang banyak pikiran, yang banyak urusan, Allah selesaikan urusannya, Allah tenangkan pikirannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya diundang Ustadz Aruk. Beliau bilang, Ustadz datang ya malam Jumat, kita ngadain maulid cuma seturuan doang, pengajian biasa doang. Iya dah, kalau saya datang. Saya pikir cuma 20 orang kali. Masya Allah pas nyampe banyak bener, alhamdulillah. Memang Ustadz, yang namanya kita ngadain maulid itu nggak akan pernah bisa biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita sedang memperingati orang yang paling luar biasa. Yang namanya maulid nggak ada yang biasa-biasa aja, pasti akan luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat malam ini turun keberkahan untuk lingkungan kita. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya dikasih tema meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup dan bermasyarakat. Jelas panutan kita, idola kita yang paling utama adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Apa nih Pak? Air bening amat ditaruh cupang hidup nih. Air mentah. Jazakumullah, makasih banyak ya. Kalau air matang mah itu. Masya Allah. Iya. Dan gak ada yang lain. Jazakumullah, jazakumullah. Jadi jelas pegangan hidup kita adalah Rasulullah, karena Allah sudah menyatakan itu dalam Al-Quranul Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Jadi intinya adalah di saat kita ikutin Rasul, selamat hidup kita. Di saat kita ninggalin sunnah-sunnah Rasul, belangsak hidup kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika engkau mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad. Maka umatmu akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ikutin Nabi, aman semuanya. Pemimpin yang ikutin Nabi akan dicintai oleh rakyatnya, karena pemimpin ini akan ingat ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dia ingat nanti kepemimpinannya akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang suami yang ikutin Rasul, dia akan sangat dicintai istri dan anak-anaknya, karena dia tahu mana hak yang harus dipenuhi kepada anak dan istrinya. Tapi kalau suami nggak ngikutin Rasul, pasti istrinya akan sengsara. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Zaman sekarang kita lihat banyak Pak, ya, suami yang menganiaya istrinya. Istrinya salah dikit digampar, geprok. Istrinya salah dikit dijambak, bahkan nggak segan-segan dicaci maki depan umum. Banyak yang gitu Bu, ada yang begitu di suaminya? Hah? Mana orangnya? Oh nggak ada. Alhamdulillah di sini sih nggak ada. Saya yakin di sini nggak ada. Itu sih orang sono. Cuma orang sono pindahan dari sini. Dia juga.
Ya, banyak sering kita lihat di TV lihat penganiayaan sama istri, dibakar, ditabok, dipukul, disiksa. Ya Allah, karena suami ini tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri seorang suami yang lagi menyiksa istrinya, dijambak, ditampar, ditendang, lemes hati saya. Bapak Ibu kalau melihat kayak begitu, nolongin istri nggak? Tolongin nggak nih sang istri kita? Tolongin nggak? Tolongin? Berani sama suaminya? Mikir dua kali ya, tabur ditabok lagi. Sama Bu, saya juga pengen banget nolongin ini si istri yang lagi disiksa sama suaminya. Cuman inilah yang menjadi penyesalan saya sampai sekarang. Di saat itu saya nggak bisa nolongin istri, saya nggak mampu nolongin dia. Nyesel hati saya sampai sekarang. Kenapa? Ya memang saya nggak bisa, karena kejadian itu terjadi di Indosiar. Saya pengen banting TV baru, ngelihatnya kesel banget. Ya Allah, tuh akhlak yang nggak boleh ditiru. Makanya nonton sinetron juga pilih-pilih, jangan sembarangan. Kadang emang Indosiar begitu sih ya. Saya suka kegetan kalau nonton Indosiar, orang baik dikerjain mulu. Udah begitu lama lagi beruntungnya, kerjain lagi, usirin lagi. Ya Allah, tapi intinya pada akhirnya nanti yang baik akan menang, insya Allah. Dan kebalikannya, seorang istri yang ikutin Rasulullah akan sangat dicintai oleh suaminya. Kenapa? Sang istri akan selalu ingat ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang saat dia wafat suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Enak gak? Gampang Bu masuk surga, asal suami ibu ridho, ibu bisa masuk surga. Nah makanya ibu-ibu ingetin ini lagu yang udah sering kita dengar. Jagalah suami, jangan kau sakiti, izinkan suami kalau mau nikah lagi. Setuju Pak? Setuju. Setuju semua. Begitu ya Bu? Oh salah. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Begitu yang bener ya. Bapak seneng banget disuruh kawin lagi. Ya. Dan insya Allah istri-istri yang udah ngikutin Rasul, dia makin paham bagaimana melayani suaminya. Suami pulang kerja disambut di rumah, udah rapi, udah wangi. Abang mau ngopi apa mau nyusu? Ya Allah, enak kita suami pulang ke rumah seperti itu. Karena ciri-ciri wanita ahli surga adalah di saat suami melihat dia, maka suami menjadi tenang hatinya. Pas saya ceramah begini Pak, ada yang bisikin saya, Ustadz, saya sering begitu Ustadz. Saat saya melihat dia, tenang hati saya. Siapa? Bini ente? Bukan, bini temen saya. Asik. Bini temennya dilihatin, jangan bini sendiri. Ya, nikmatin bini sendiri dengan kesolehannya, insya Allah. Jadi semua ngikutin Rasul aman. Nyindir satria kan. Anak-anak Karang Taruna ngikutin Rasul aman hidupnya, bahagia hidupnya. Dengan cara apa? Ngaji. Ini pada ngaji apa? Ada pengajiannya? Hah? Belum? Besok bikin pengajian. Ada Ustadz Aru, ada Ustadz Sirot. Panggil beliau, insya Allah beliau sih dipanggil kapan aja siap buat ngajarin anak Karang Taruna. Nggak usah bikin amplop. Beliau insya Allah nggak pernah mikirin amplop. Isinya. Yang mikirin ya Karang Taruna lah. Masa udah ceramah juga, ngajar juga, bikin amplop juga. Ya nggak perlu.
Insya Allah nih guru-guru kita orang-orang yang ikhlas semuanya. Ya, anak-anak Karang Taruna ngaji. Dengan pengajian insya Allah hidup kita jadi aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam 12. Lanjut. Balik jamnya. Belum capek emang? Belum. Bapak Ibu sekalian, kita dari tadi dari ba'da isya di sini merupakan kebaikan atau bukan? Kok ragu jawabnya? Ibu baca Yasin tadi, ikutin baca Maulid di musola ini, kebaikan apa bukan? Kebaikan. Kita ngadain Maulid di malam ini, kebaikan apa bukan? Kebaikan. Berarti Bu, tanpa kita sadari perkumpulan kita malam ini, kita lagi dihapus dosa-dosanya sama Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana firman-Nya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Enak kan? Makanya biar dosa kita habis, kita selesai jam 1 kali ya. Setuju gak? Setuju? Saya kagak setuju. Pingsan. Ya Alhamdulillah nih. Semakin dikit dosa kita, semakin habis dosa kita, kebaikan-kebaikan yang lain, rezeki-rezeki yang lain akan nempel sama kita. Buktinya, contoh. Anak bayi udah punya dosa apa belum? Bersih dari dosa. Sehingga kita lihat anak bayi dah, rezeki nempel sama dia. Rezeki ngejar-ngejar anak bayi, bukan anak bayi ngejar rezeki, tapi rezeki ngejar anak bayi. Dia baru lahir, rezeki datang ke dia. Ada yang ngasih popok, ada tetangganya yang jenguk ngasih setelan baju, ada yang ngasih anduk, ada yang nggak mau repot ngasih amplop. Bahkan ada tetangganya yang nggak punya apa-apaan tapi saking senang sama anak bayi, dia datang ke rumah tuh bayi bawain rengginang. Kira-kira Bu, kalau bawain rengginang yang makan tuh anak bayi apa bapaknya? Yang makan ibu apa bapaknya? Ya orang tuanya pasti. Anak bayi bisa nggak makan rengginang? Nggak bisa. Nah ternyata ini juga ada makna tersirat. Maksudnya apa? Orang baik bisa memberikan keberkahan ke orang sekitarnya. Tuh anak bayi nggak bisa makan rengginang, akhirnya bapak ibunya jadi nikmatin rengginang. Ini malam ini juga gitu Bu. Kita ngadain maulid di sini, insya Allah sekeliling kita akan turun keberkahan. Alhamdulillah. Jadi kita simpulkan tadi itu, bapak, ibu, orang tua itu bisa makan rengginang gara-gara si bayi belum punya dosa. Apa jadi gigi sih? Kan lagi ngomongin dosa tadi. Aduh, udah malam bener nih. Repot dah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, insyaallah saya nggak akan lama-lama. Ya. Sebelum jam 10 saya udah selesai insya Allah. Pesan saya adalah mari kita udah masuk bulan Rabiul Awal, maka inilah kesempatan kita untuk mempersembahkan diri kita agar baginda Rasulullah SAW bahagia melihat kita. Pertama dengan apa? Pastinya dengan banyak-banyak membaca sholawat. Rasulullah sudah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Manusia nanti yang paling berhak dekat denganku di hari kiamat, manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membacakan sholawat kepadaku. Pertanyaannya, berapa banyak dalam sehari kita baca sholawat? Ada 5.000 kali? Ada dah. 1.000?
100 10 kagak juga ya Allah. Mana bukti cinta kita? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Semuanya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sekali lagi bareng-bareng, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Enak aku? Tenang gak hati kita? Insya Allah dengan bacaan sholawat tenang hati kita. Ya, biasain ibu-ibu lagi masak yang dibaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masak nasi goreng seliter cukup buat 10 orang. Percaya nggak? Insya Allah berkah dari sholawat. Jangan dibiasain selain sholawat. Lagi masak, nyuci piring, nyanyi lagu India. Ibu-ibu di kerjaannya nih. Kami kusi kami gem. Udah gitu suami nyautin lagi dari kamar. Najoda honggehong kabi kusi kabi gem. Ya, punya anak entar nggak boleh lihat pohon dikit mau ngumpet aja, nggak boleh lihat hujan dikit mau nyanyi aja. Kenapa? Dibiasain pakai lagu India. Tapi kalau dibiasain dari kecil dimomong pakai sholawat, insya Allah dia akan menjadi pelanjut dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula Bapak Ibu, begitu banyak fadilah sholawat, paling enggak adalah insya Allah. Buktiin dah, dengan kita banyak sholawat, nanti Allah mudahkan kita semua bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Mau nggak umroh? Bapak Ibu mau nggak pergi haji? Banyakin baca sholawat. Banyak buktinya, ya. Karena orang bisa pergi haji, bisa pergi umroh itu nggak selalu dengan duit. Masih banyak cara-cara yang lain. Memang sih yang pertama adalah biasanya lin nasab, karena keturunan.